Perkenalkan, nama saya Zulfikar Parasana dengan NIM 220240055 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Forward and Backward Chaining. Kita lanjut. Definisi forward chaining dan backward chaining. Apa sih itu forward chaining dan backward chaining? Forward chaining adalah metode inferensi yang bekerja dari fakta-fakta awal menuju kesimpulan, dimulai dengan data yang diketahui menggunakan aturan if-then untuk menemukan fakta baru hingga mencapai tujuan. Lalu backward chaining. Backward chaining adalah metode inferensi yang dimulai dari kesimpulan atau hipotesis, kemudian menelusuri kembali ke fakta yang mendukung kesimpulan tersebut. Prosesnya berjalan mundur dari tujuan ke data. Contoh forward chaining. Langkah pertama memulai dari fakta. Fakta awal, kendaraan mulai perjalanan dari kota A. Sistem inferensi dimulai dengan informasi awal, yaitu titik keberangkatan kendaraan. Langkah kedua menggunakan aturan yang relevan. Aturan yang diterapkan adalah jika kendaraan melalui kota B dan kota C, maka tujuan akhirnya adalah kota D. Sistem menggunakan aturan if-then untuk memeriksa rute perjalanan yang harus ditempuh. Langkah ketiga, mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan dari rute yang diikuti melewati kota B dan kota C. Sistem menyimpulkan bahwa kendaraan akan tiba di kota D. Setelah aturan diaplikasikan, sistem menentukan tujuan akhir dari perjalanan. Ini adalah gambar ilustrasinya, bisa kita lihat bersama-sama. Berikut adalah gambar ilustrasi diagram alur forward chaining untuk rute kendaraan antar kota. Diagram ini menunjukkan perjalanan kendaraan dari kota A melalui kota B dan kota C, hingga mencapai tujuan di kota D. Diagram ini menggambarkan langkah-langkah inferensi berdasarkan aturan yang ditetapkan. Jadi bisa kita lihat bersama-sama untuk gambar ilustrasinya. Ini kota A, pergi ke kota B, lalu ke kota C hingga sampai ke kota D. Lalu lanjut, contoh backward chaining. Langkah pertama memulai dari tujuan, hipotesis. Apakah kendaraan berada di kota D? Langkah kedua, cek fakta terdekat. Apakah kendaraan melewati kota C? Langkah ketiga, cek fakta awal. Apakah kendaraan melewati kota B? Kesimpulan, berdasarkan pengecekan, kendaraan mungkin berada di kota D. Selanjutnya, kelebihan backward chaining. Fokus pada tujuan, yaitu memulai dari tujuan akhir dan mencapai bukti relevan. Yang kedua ada efisiensi, efektif jika tujuan jelas dan hanya beberapa fakta yang relevan. Yang ketiga terarah, memudahkan pemecahan masalah dengan fokus pada tujuan. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Florensita Panajo. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Firsta Panajo dengan NIM 2202454. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, Zulfikar Parasana. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kekurangan backward chaining. Kekurangan yang pertama adalah kurang efektif untuk masalah kompleks. Biasanya menjadi rumit jika banyak variabel harus dipertimbangkan. Yang kedua adalah ketergantungan pada tujuan, tidak efektif jika tujuan tidak jelas atau informasi. Yang terakhir ada resiko loop. Resiko loop terjebak dalam loop inferensi. Nah, selanjutnya kelebihan forward chaining. Proses berbasis data, memulai dari fakta yang diketahui dan menerapkan aturan untuk mencapai kesimpulan. Yang kedua adalah keleluasaan, menangani data baru dan terus mengumpulkan informasi. Dan yang terakhir adalah efektif untuk data lengkap, baik untuk situasi di mana semua fakta awal tersedia. Lalu kekurangannya, kelebihan informasi bisa memerlukan banyak waktu dan sumber daya jika memproses data yang tidak relevan. Kinerja pada kasus kompleks mungkin kurang efisien dan banyak fakta dan aturan. Yang terakhir adalah kesulitan menentukan tujuan, kurangnya efektif jika tujuan tidak jelas. Lalu, contoh implementasi nyata. Yang pertama adalah forward chaining, digunakan dalam sistem deteksi kebakaran otomatis yang menggunakan sensor, misal sistem speaker otomatis. Dan yang kedua adalah
backward chaining digunakan dalam diagnosis medis atau sistem hukum yang mencari bukti pendukung dari kasus hukum. Kesimpulan dari presentasi kami adalah forward chaining efektif untuk eksplorasi data dari fakta ke kesimpulan, sedangkan backward chaining lebih baik dalam memverifikasi atau membuktikan hipotensi tertentu. Keduanya memiliki keunggulan dalam sistem pakar tergantung kebutuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat malam.